Perkenalkan, nama saya Dedi Agustian, kelas 12 IPS 2, kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan soal 1. Adakah di sekitar lingkungan kalian anak yang putus sekolah? Jawabannya ada. Nomor 2. Apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini. Karena tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan rakyatnya secara kognitif dan afektif. Jika rakyat cerdas, maka bangsa ini akan maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rizky Setianingrum dari 12 PS 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa akibat buruk dari anak putus sekolah. Banyak sekali akibat buruk dari anak yang putus sekolah. Di antaranya yang pertama, anak menjadi tidak memiliki tujuan hidup dan cita-cita. Bagi anak yang putus sekolah, tentunya akan sangat berdampak bagi tujuan hidupnya di masa yang akan datang. Karena harapannya awalnya ia ingin gapai saat masih bersekolah seolah hilang begitu saja saat ia sudah tidak bersekolah. Pola pikir yang belum matang pun menjadi salah satu faktornya. Karena itu akan sangat mudah untuk ia menerima apapun yang ia dapatkan pada saat itu. Dan yang kedua, anak akan menjadi malas. Karena tidak memiliki kegiatan yang begitu penting bagi dirinya, anak akan berbuat semaunya sendiri. Dan itu sulit untuk dinasihati, baik itu untuk sopan santun atau yang lainnya. Hal tersebut juga bisa menjadi beban bagi orang tua, karena anak sulit sekali dinasihati. Yang ketiga, anak menjadi nakal dan menang. Bagi anak yang putus sekolah, selain karena malas, mereka juga akan mencari kesibukannya sendiri, seperti bermain. Awalnya hanya ingin bermain, namun lambat laun menjadi rutinitas yang akan membawa anak menjadi asik sendiri. Mereka akan bergaul dengan siapa saja yang mereka anggap asik untuk bermain. Hal tersebut yang sulit untuk dikontrol bagi diri sendiri ataupun orang tua, sehingga itu akan berbahaya bagi anak di masa yang akan datang. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan bagi anak. Bagi anak yang putus sekolah, tentunya mereka memiliki ilmu dan pengetahuan yang tidak sempurna. Karena hal apapun yang mereka dapatkan di lingkungan saja, sehingga membuat mereka mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang negatif dari orang lain dan seolah ia buta akan pentingnya ilmu bagi kehidupannya. Tanpa ilmu, kita tidak bisa mengetahui itu baik atau buruk dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga banyak sekali anak yang putus sekolah itu tidak memiliki pekerjaan, sehingga yang berdampak menjadi pengangguran. Terakhir, anak merasa minder dan yang berujung frustasi. Bagi anak yang putus sekolah, menimbulkan rasa kekecewaan tersendiri bagi dirinya, terutama oleh faktor ekonomi ataupun yang lainnya. Anak merasa dirinya itu rendah dan kalah dibandingkan teman-temannya, sehingga menimbulkan perasaan bingung bagaimana ia akan mencapai masa depannya. Ketakutan-ketakutan yang muncul di benaknya seperti amarah, sedih, takut,
sehingga berujung frustasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa penyebab anak Indonesia yang putus sekolah. Jadi banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia putus sekolah, mulai dari faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, perlunya bimbingan hingga peran yang diberikan oleh pemerintah hingga orang tua agar anak-anak di Indonesia tidak merasakan rasanya putus sekolah. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah itu sangatlah beragam, di antaranya faktor ekonomi hingga kemalasan yang ada pada diri anak tersebut. Jika dilihat dari faktor ekonomi, masyarakat di Indonesia ini masih kesulitan membayar biaya atau perlengkapan sekolah hingga diharuskanlah anak mereka mencari uang. Mencari uang tersebut bukan hanya untuk biaya sekolah, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Faktor selanjutnya yaitu kemalasan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Jika ditelusuri lebih lanjut, alasan mereka putus sekolah bukanlah karena faktor ekonomi saja, melainkan dari kemalasan yang mereka punya. Pergaulanlah yang menyebabkan kemalasan anak-anak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana saran Anda agar anak putus sekolah di Indonesia itu berkurang, bahkan tidak ada sama sekali? Nah, jawaban saya, anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang sang anak, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hal yang paling utama dan yang dipentingkan dalam sang anak. Akibat yang disebabkan anak putus sekolah adalah kenakalan remaja, tawuran, kebut-kebutan di jalan raya, minum-minuman keras, serta perasaan rasa minder. Nah, berdasarkan kategori di atas, maka pemecahan masalah putus sekolah anak di Indonesia yaitu membebaskan biaya bagi anak yang kurang mampu, memberikan beasiswa kepada anak yang berprestasi, juga anak yang tidak mampu, serta memberikan orang tua agar ikut berpartisipasi dalam pendidikan sang anak itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.